Kami persilahkan untuk duduk kembali. Mudah-mudahan dengan energizing tadi semangat kita terus membara sampai akhir. Kita mulai ya. Kita mulai. Untuk membuka rangkaian debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024, kita akan simak sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum yang dilanjutkan dengan doa. Kepada Bapak Hasyim Asyari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para pimpinan partai politik peserta pemilu 2024. Yang kami hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 1 Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang kami hormati pasangan calon nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Yang kami hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 3 Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD. Yang kami hormati para anggota KPU beserta Sekjen KPU dan jajaran. Yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu. Yang kami hormati Ketua dan anggota DKPP. Yang kami hormati para panelis yang telah memberikan dukungan kepada KPU untuk menyusun daftar pertanyaan untuk debat kali ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu di sini silaturahim kepemiluan dalam rangka debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Ibu Bapak yang kami hormati, pada kesempatan ini adalah debat kedua dalam rangkaian kampanye pemilu presiden, yang kesempatan ini adalah debat yang dilaksanakan oleh calon wakil presiden. Mari kita bersama-sama menyimak, memperhatikan gagasan-gagasan, visi, misi, program masing-masing calon wakil presiden yang akan disampaikan kepada publik, kepada masyarakat, kepada rakyat pemilih Indonesia. Kita semua berharap apa yang disampaikan nanti akan memengaruhi pilihan-pilihan rakyat pemilih Indonesia kepada pasangan calon presiden sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebelum kita mulai bersama, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan iringan doa, semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024 terdapat 11 panelis. Kami mohon berkenan para panelis untuk berdiri ketika kami sebutkan namanya.
Yang pertama Bapak A. Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman RI periode 2016-2021. Selanjutnya Bapak Aditya Wardono SE MSI MSc PhD, Ekonom dan Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dr. Agustinus Prasetyanto, Ekonom dan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya tahun 2015-2023. Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid MSI, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Henry Saparini PhD, pendiri dan ekonom Core Indonesia. Profesor Dr. Dr. Hieronymus Rowa, MSI, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN. Poppy Ismalina, Master of Economics Development PhD, Associate Professor di Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dr. Retno Agustina Eka Putri SE MSc, Rektor Universitas Bengkulu 2021-2025. Profesor Dr. Suharnomo SE MSI, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Dr. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Jose Rizal Damuri PhD, Executive Director Center for Strategic and International Studies, JAS-IS. Saudara, selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh koordinator panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu kami persilakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari untuk naik ke atas panggung dan koordinator panelis Ibu Retno Agustina Eka Putri untuk menuju ke panggung. Terima kasih Pak Hashim dan Bu Retno, silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memulai debat kami memiliki tata tertib yang harus ditaati baik oleh hadirin yang ada di ruangan dan luar ruangan, dan juga harus ditaati oleh para calon wakil presiden yang akan berdebat malam ini. Kita simak bersama tata tertib debat berikut ini. Ketentuan debat, tata tertib sebelum debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar, pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Ketentuan debat, tata tertib saat debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel, slogan, dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone, alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Selanjutnya kami akan perkenalkan para calon wakil presiden pemilu tahun 2024.
Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Selanjutnya calon Wakil Presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya calon Wakil Presiden nomor urut 3, Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Baik, harap tenang. Terima kasih. Mohon tenang, kita sudah dengar tadi tata tertibnya ya. Oke. Dan langsung saja kita mulai debat calon wakil presiden pemilu 2024. Pada sesi pertama, kita akan mendengarkan visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon yang akan disampaikan calon wakil presiden 2024. Jika pada debat pertama sebelumnya penyampaian visi misi dimulai dari paslon nomor urut 1, maka debat kali ini kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka, untuk menyampaikan visi misi dan program kerja. Kami persilahkan Pak. Mohon tenang, kami butuh kerjasamanya. Nanti ada waktunya tepuk tangan. Waktu Bapak 4 menit, dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang, konflik geopolitik, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pemerataan pembangunan itu wajib. Sekarang investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53%. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas, sekaligus membuka lapangan kerja. IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan terus mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, bioetanol dari tebu, sekaligus kemandirian gula. Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya
future talents yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu. Selamat untuk kaum perempuan hebat di Indonesia. Terima kasih. Baik, Waktu habis. terima kasih. Baik, cukup. Boleh tenang. Kita lanjutkan. Cukup ya. Terima kasih Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kami persilakan Pak Gibran untuk kembali ke tempat. Kembali dulu Pak. Harap tenang, kita lanjutkan. Selanjutnya kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Pak Mahfud, waktu Bapak 4 menit. Kami akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersujud semuanya, saudara-saudara di seluruh Indonesia, kepada Ibu kita dalam rangka mengucapkan selamat Hari Ibu 22 Desember 2023 ini. Dan sesudah ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun. Karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%. Dulu hanya itu dicapai pada tahun 89 sampai 91 di era Orde Baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Jadi dengan demikian karena banyak korupsi, dan itu memang betul terjadi. Coba lihat, berdasar hasil SIGI, Transparansi Internasional, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran. Korupsi juga terjadi di 3 metra alam kita ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnya apa? Rakyat miskin. Saya ketemu dengan seorang bernama Teddy dan Joni di Padang. Seorang atau 2 orang pegawai angkutan perusahaan truk menyatakan tidak pernah bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara karena tidak pernah sampai di korupsi. Saya juga ketemu dengan seorang Sri Wulan, anak kecil di Parongpong, Bandung Barat. Dia mengajak saya main layang-layang. Katanya, "Bapak, saya ingin terbang seperti layang-layang meraih cita, tapi saya tidak dapat." Kemudian saya ingat pulau saya Madura. Di Madura itu kaya dengan gas alam, tetapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk dimanfaatkan. Maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi. Lalu ada yang tanya kepada saya, "Bapak, kalau Bapak jadi wakil presiden orang takut ditangkap." Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, "Apa betul Anda takut kepada saya kalau saya wapres?" "Tidak, Bapak. Justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak.
Karena apa? Kami kalau mau investasi di Indonesia ini diperas, mau berusaha ini diperas. Kalau kami bayar padahal diperas, lalu ketahuan kami ditangkap katanya kami menyuap. Itulah Indonesia ini pada saat ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus lawan korupsi. Memembang istilah anak muda, hai koruptor, kutabrak kau. Hai wir, mundur kau wir. Nggak korupsi, saya tabrak. Saudara sekalian, ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar. Di Al-Quran disebut kaila yakuna dolatan bainal yang. Jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar di antara orang kaya. Waktu Bapak selesai. habis. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Silakan kembali Pak. Baik. Oke, mohon tenang. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk naik ke atas panggung, menyampaikan visi misi dan program kerja. Mohon tenang. Waktu Anda 4 menit Pak, dimulai dari Anda menyampaikan gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Harusnya saya bicara pada debat yang pertama, tapi hari ini saya sungguh bersyukur akhirnya bisa bertemu. Tapi jangan salah paham, bukan karena saya ambisi jadi presiden, tapi karena saya punya pelajaran yang penting selama saya berjuang di politik. Apa itu? Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak, terutama pimpinan tertinggi, untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Alhamdulillah, Gusti Allah memberi kesempatan saya untuk bersama-sama Mas Anies yang memiliki pemikiran yang sama untuk terwujudnya perubahan dan perbaikan. Bahkan kami berdua seperti botol dengan tutupnya. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Bayangkan, 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selepet. Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia. Hari ini cabai mahal, telur mahal, beras mahal, barang-barang mahal, tengkulak jahat, mafia, penguasai dan merajalela di mana-mana. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Angka pengangguran sudah 8 juta, 80 juta memang bekerja, tetapi di sektor informal. Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Amin menginginkan bansos yang memang menjadi kewajiban negara ini diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan, sehingga kita ingin bansos plus yang semakin membawa rakyat kita memiliki kemampuan daya beli yang mendongkrak ekonomi masyarakat kita. Insya Allah, Amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kaum muda Indonesia
Kamu-kamu yang memiliki energi besar untuk menjadi bagian terdepan bagi kemajuan bangsa kita. Salah satunya adalah kamu, kredit usaha anak muda yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik. Kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang. Insya Allah 5 miliar per desa akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita. Kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan tumbuh menjadi maju. Waktunya. Mohon maaf waktu Anda habis, Bapak. Terima kasih Pak, kembali ke tempat. Terima kasih. Berikan aplaus dan apresiasi untuk 3 calon wakil presiden yang sudah menyampaikan visi, misi, dan program mereka. Baik, cukup. Oke. Cukup, tahan dulu. Saudara, kita akan jeda sejenak. Dan usai jeda, pada segmen berikutnya kita akan memperdalam visi misi dan program kerja para calon wakil presiden yang telah disampaikan tadi. Untuk itu tetap bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Mak, dompetku di mana? Mak, HP-ku mana? Mak, jawabin gue lagi. Mutia Hafid, perempuan satu-satunya di Dapil Sumut 1. Karena perempuan harus terlibat. Buat jomblo yang nonton video ini, semoga segera mendapatkan jodohnya. Amin aja dulu. Amin. Semoga pencari kerja yang nonton video ini segera dapat pekerjaannya. Amin aja dulu. Amin. Indonesia damai, Indonesia sejahtera, keberagaman bersatu dalam keharmonisan, maju bersama relawan damai sejahtera untuk Indonesia tercinta. Baru musyawarah. Ada yang gue banyak yang mau ngomong sih, tapi jangan gue ngomong. Biarkan, silakan tim sukses. Seberapa puas dengan penampilan masing-masing jagoannya? Satu kata aja, menggambarkan dari mulai satu tahun. Menggambarkan Gus Muhaimin. Perfecto. Tapi ada 3 di situ, Pak. Nggak ada perfect, ada 3 tuh. Hati-hati. Perfecto. Udah. Bang Fadlizon, satu kata untuk Seperti Gibran. tadi saya bilang, luar biasa. 2 kata itu. 2 kata. Oh, luar doang. Excellent. Excellent. Konsistensi. Konsistensi. Ini aku nih langsung ya. Nah, kita minta dulu. Boleh nggak keluarin emoji. Jujur dari hati. Nggak, gini aja deh, secara umum dulu. Secara umum seberapa happy dengan segmen 1 tadi? Oh, ada yang ada yang menengah. Ada yang nangis, itu ada yang love kok. Ada yang love. Oke. Kalau teman-teman gimana yang lagi nonton? Yang nonton banyak banget nih. Seberapa puas nih reaksinya? Ya love banget, Bojuk B aja kurang. Oke. Aku mau mulai dari yang mana dulu ya? Tadi yang pertama kan Mas Gibran dulu tadi. Ya. Mas Gibran tadi di visi misinya menyampaikan hal-hal yang memang juga sudah sempat disampaikan. Keluar dari middle income trap, kemudian juga akan melanjutkan hilirisasi. Kata kuncinya tadi melanjutkan hilirisasi, melanjutkan pemerataan ekonomi, pemerataan pembangunan, genjot ekonomi kreatif. Dan yang menarik, tadi Mas Gibran 6 kali sebut anak muda. Ya, Mbak Nana, kalau saya lihat tadi, Mas Gibran ini touch the right button. Dengan tema ini ya, karena tema kita ini bukan tema hukum, bukan tema politik. Tema kita ini soal ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, green economy, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat tadi yang disampaikan middle income trap, jelas itu tantangan kita. Kalau tidak, kita akan terjebak dan kita tidak akan bisa take off menjadi negara maju. Kemudian kalau kita lihat angka pengangguran, itu juga disentuh, sangat penting. Inflasi kita termasuk yang sangat terkendali, termasuk di masa-masa kemarin kita ada bencana musibah COVID ya, dan sampai sekarang kalau kita lihat negara-negara lain seperti Turki, Argentina mengerikan inflasi dan juga depresiasi terhadap mata uangnya. Hilirisasi ini juga menurut saya satu kebijakan yang menurut saya sesuai dengan konstitusi kita, menambah value added supaya kita tidak ekspor barang mentah.
supaya itu ada nilai tambahnya. Nilai tambahnya itulah yang menjadi income yang penting karena Jadi excellent. excellent. Karena menurut saya apa yang disampaikan tadi itu jelas. Termasuk juga pemerataan. Persoalan kita ini kan juga tidak merata. Bayangkan jumlah uang yang beredar di Indonesia ini 70%, 60 atau 70% ada di Jakarta. Oke. Ya, bukan hanya di Jawa loh, di Jakarta. Oke, harus kasih kesempatan ke Yang lain. Silakan. siapa? Siapa duluan? Bang Isra. Tadi angle Pak Mahfud kayaknya memang spesifik angle hukum dan penegakan hukum. Iya. Kita itu sebenarnya terjebak di middle income trap itu kan kurang lebih sekitar dekade tahun 80-an dan kita belum bisa beranjak dari situ. Persoalannya adalah kita memang tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap pelaku dunia usaha. Itu harus diakui. Memang tadi Gibran touching the right button, but not the solving button. Not the solving button. Nah, solution button itu dipencet oleh Pak Mahfud bahwa apapun programnya, apapun cita-cita kita tentang dunia usaha, mengupgrade tingkat ekonomi kita, keluar dari middle income trap dan sebagainya, tanpa ada kepastian dan jaminan tentang penegakan hukum, semua itu omong kosong. Kita capital fight. Enggak. Kita debatnya nanti. Kita mengalami capital fight banyak banget. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang tadinya mau investasi ke kita, tapi akhirnya terbang ke negara lain. Itu kenapa? Ya karena jaminan hukumnya nggak ada. Karenanya fokus ke jaminan hukum tadi. Konsisten tadi. Iya, konsisten. Pak Mustari, ada 1 menit untuk Anda. Selepetan Cak Imin. Diselepet terus loh. Dia pakai selepet. Orang-orang gamang itu harus diselepet. Yang gamang siapa ini? Begini, terlihat sekali Gibran gamang. Kenapa? Dia berpikir tadi ini ada catatan kecil saya buat tentang bahwa nilai tambah dalam negeri. Woi, berpikir jangan lokal kalau mau jadi pemimpin gitu loh. Coba berpikirnya global gitu. Ya kan? Kapan Indonesia akan menjadi raja maritim dunia? Kenapa Indonesia lebih berpikir tentang energi? Padahal kita punya 2 spesifikasi negeri kita ini. Pertama, spesialisasinya adalah maritim. Kedua adalah agri. Oke. Ya kan? Kalau Pak Mahfud... Bang Mustari, 5 detik menuju KPU. Aduh. Tapi pokoknya... Kalau gitu nanti saya yang pertama. Iya. Boleh. 2024, Bapak Ibu sekalian, calon wakil presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Ada 11 panelis yang disiapkan oleh KPU dan selama kurang lebih 1 hari kemarin mereka menyiapkan sejumlah pertanyaan. Tapi tentu saja tidak semua pertanyaan yang disiapkan akan ditanyakan. Karena itu akan ada mekanisme tertentu sehingga nanti beberapa pertanyaan akan disampaikan tentu saja sesuai dengan subtema yang sudah ditetapkan. Ya, dan untuk memastikan debat berlangsung adil, pertanyaan masing-masing subtema akan diundi. Dan untuk memulai segmen debat, berkenan para calon wakil presiden untuk naik ke atas panggung dan menempati podium masing-masing. Kami persilakan Bapak. Pak Muhaimin, Pak Gibran, Pak Mahfud, kami persilakan. Pada segmen pertama penyampaian visi misi dimulai dengan calon wakil presiden nomor urut 2, maka di sesi ini kita mulai dengan calon wakil presiden nomor urut 3. Dan untuk itu kami persilakan panelis Alamsyah Saragi untuk mengambil subtema pertanyaan di dalam fishbowl, kemudian silahkan diperlihatkan ke calon wakil presiden dan juga moderator. Dimasukkan ke tempat yang kosong tidak apa-apa Pak? Iya. Tarik saja biar cepat. Yes. Silakan diperlihatkan ke calon wakil. Hanya cukup di tempat Bapak diangkat saja Bapak. Baik, tolong dihadapkan ke kami Bapak. Ekonomi kerakyatan digital.
Ekonomi kerakyatan digital. Oke. Kami akan undang kemudian Bapak Aditya Wardono untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fishball. Apakah A, B, atau C? Silakan dibuka, Pak. Yes. C. Jadi ekonomi kerakyatan digital C. Kita akan buka amplop pertanyaan, Bapak. Masih disegel amplopnya. Dan kami ingatkan kepada calon wakil presiden untuk mendengarkan dengan seksama, karena pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, terkait ekonomi kerakyatan dan digital. Digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas, tetapi juga berpotensi merugikan usaha mitra dan konsumen melalui penyalahgunaan data digital. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon untuk mengatasi hal tersebut? Waktu untuk menjawab 2 menit, dimulai sejak Bapak menjawab. Kami persilakan. Baik, kalau kebijakan data digital yang terakhir ini kita sudah punya 2 undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang PDP dan Undang-Undang ITE yang baru saja diresmikan. Tapi lebih dari itu, menurut saya digital atau ekonomi digital ini tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, ya kita tidak bisa menolaknya, tetapi harus berhati-hati karena terjadi disrupsi yang luar biasa dalam perkembangan digital ini. Saya menangani kasus misalnya pinjol, di mana rakyat menjadi korban dari kegiatan ekonomi digital. Ada kripto misalnya. Kasus pinjol itu sendiri sungguh sangat problematik. Kenapa? Karena dia dibuat secara hukum perdata melalui gadget. Rakyat yang tidak tahu langsung bilang, kamu mau pinjam uang sekian? Yes. Bunganya sekian? Yes. Kalau tidak bayar sekian? Yes. Itu perdata. Dan itu banyak yang menjadi korban. Banyak yang sampai bunuh diri. Ada seorang dari Semarang, seorang guru, meminjam hanya 500 ribu, kemudian hutangnya menjadi 240 juta karena selalu bertambah bunganya. Kemudian ada yang sampai bunuh diri. Dalam hal pinjol ini ketika saya sampaikan ke Polri, tidak bisa Pak, itu hukum perdata. Ketika saya sampaikan ke OJK, OJK bilang itu bukan kewenangan kami. Itu bukan kewenangan kami karena mereka ilegal, tidak terdaftar. Berkali-kali saya panggil, kemudian saya undang dalam rapat bersama gabungan di Menko Polhukam. Kita nyatakan bahwa itu tindak pidana dan harus segera ditangkap. Itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari itu juga. Sekian. Baik, tepat waktu. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi. Silakan Pak Muhaimin, waktu Anda 1 menit. Ya, benar sekali bahwa antara perkembangan teknologi digital dengan kemampuan UMKM kita masih terjadi gap. Oleh karena itu harus ditindaklanjuti Pak Mahfud. Selain pemberantasan pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi karena tidak komprehensif di dalam menangani ini, sehingga pinjol masih merajalela, judi online masih merajalela. Yang lebih penting dari itu Pak Mahfud, bahwa sebetulnya kemampuan untuk masuk pada dunia digital membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk turun tangan. Menangani apa? Mulai dari literasi digital untuk UMKM, yang kedua membantu push pemasaran bagi keberlangsungan UMKM menghadapi persaingan yang sangat ketat. Di sisi yang lain, kita juga membutuhkan kapasitas teknologi kita supaya lebih bisa membantu, seperti kecepatan dari internet yang sedang ada di masyarakat kita masih sangat rendah. Baik, harap tenang.
Selanjutnya kita akan beralih ke calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak untuk menanggapi 1 menit, kita mulai sejak Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Mungkin kita juga harus hati-hati selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Mohon tenang, mohon tenang. Saya hargai jika kita semua kooperatif. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Pak Mahfud kembali untuk memberikan tanggapan atas tanggapan dari jawaban Bapak yang sudah disampaikan oleh Pak Muhaimin dan Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit untuk menanggapi, dimulai dari Bapak menyampaikannya. Alhamdulillah apa yang diusulkan, ditambahkan oleh Cak Imin dan Mas Gibran itu sudah ada di visi misi kami semuanya. Tinggal baca itu. Misalnya kalau bicara infrastruktur agar bisa merata tapi aman, kadang-kala kita bicara infrastruktur itu hanya jembatan, rumah, gedung dan sebagainya. Padahal ada 3 infrastruktur yang harus dibangun. 1 infrastruktur fisik seperti yang sekarang ada, lalu infrastruktur regulasi, kemudian infrastruktur digitalisasi. Itu penting dibangun ke depan. Sama terkait dengan itu sudah ada juga cyber security. Bahkan saya sendiri yang memimpin rapat di Menko Polhukam dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas ini agar cyber security ke depan ditegakkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak selalu kecolongan. Selesai. Mohon tenang. Belum selesai. Harap tenang. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Agustinus Prasetyantoko untuk mengambil subtema pertanyaan. Bapak, di dalam fishbowl silakan diperlihatkan selanjutnya ke calon wakil presiden dan ke moderator. Investasi. Selanjutnya kami mengundang Bapak Fauzan Ali Rashid untuk mengambil undian huruf A, B, atau C. Kita lihat. Huruf A. Baik, terima kasih Pak. Kita buka amplop sesuai dengan undian yang didapat dan kita lihat masih tersegel Bapak. Kami ingatkan kembali untuk mendengarkan dengan seksama karena kami hanya akan membacakan pertanyaan 1 kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar dengan subtema investasi. Kontribusi usaha menengah terhadap ekonomi kita sebesar 13%, sementara Thailand mencapai 18% dan Singapura 22%. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon meningkatkan investasi untuk usaha menengah dan mendorong usaha kecil naik kelas? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Investasi salah satu yang paling penting buat pertumbuhan ekonomi kita. Dan investasi tidak akan ada masuk ke tanah air kita apabila tidak kita bangun trust, kepercayaan internasional, kepercayaan dalam negeri dengan apa? Dengan kepastian hukum dan terjaganya kestabilan usaha yang berkembang di masyarakat kita. Di sisi yang lain, investasi juga masih sangat tertutup.
Kita ingin investasi ini begitu terbuka dan tidak hanya berkonsentrasi kepada investasi yang menumpuk pada sektor-sektor tertentu atau padat modal. Kita perlu menggeser investasi ini menjadi padat karya yang bisa melibatkan seluruh anak bangsa ini mendapatkan pekerjaan. Di sisi yang lain, di lain halnya investasi yang transparan akan membuka akses usaha kecil dan menengah untuk terlibat di dalam proses investasi yang masuk ke dalam negeri maupun yang ada di masyarakat. Kedua, agar investasi ini bisa masuk buat kalangan UMKM dan seluruh pelaku usaha kecil, maka kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM kita, sekaligus tanggung jawab pemerintah ini meyakinkan sekaligus memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan para calon investor baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang lebih penting dari itu adalah kepastian hukum, termasuk di dalamnya adalah jaminan akan investasi tidak akan disalahgunakan atau tidak menjadi beban baru, dalam artian investasi mengandung kecurigaan kerugian yang itu diakibatkan kepercayaan yang menurun. Kredibilitas pemerintah hukum harus ditegakkan untuk membangun trust agar semua yang investasi merasa aman. Cukup, waktu Anda habis. Terima kasih. Mohon tenang. Kita mulai untuk meminta tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 2 terlebih dahulu, Pak Gibran. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Mungkin PR kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menurunkan indeks ICOR kita. Kita ingin indeks ICOR kita turun ke angka 4 atau 5%, sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan trust juga dari para calon-calon investor. Lalu ini yang perlu kita garis bawahi. Kita ingin akses untuk logistik harus terkoneksikan sehingga distribusi bisa menurun. Lalu untuk UMKM ini memang PR kita ke depan juga. Kita ingin memperbanyak inkubasi sehingga UMKM kita bisa naik kelas. Kita dampingi dari A sampai Z. Kita dampingi dari packagingnya, dari brandingnya, dari marketing ownernya. Setelah selesai kita dampingi lagi permodalannya. Setelah selesai kita dampingi lagi untuk bisa mendapatkan off-taker. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa, Bapak. Mohon tenang. Cukup? Baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Pak Mahfud. Caimin, calon wakil presiden paslon 1. Begini, yang Bapak sampaikan itu tadi saya kira itu sangat normatif. Seharusnya begitu. Di lapangan Pak, investasi itu sulit loh Pak. Prosedurnya bertele-tele, ada konflik of interest di mana pejabat yang ngurus itu misalnya harus mendapat sesuatu tapi disalurkan lewat si A. Itu laporan yang masuk ke saya. Ada urusan harusnya diinvestasikan untuk rakyat, itu malah disentralisasi ke negara, dibuat PT sendiri lalu diurus sendiri, rakyatnya tidak kebagian. Nah itu yang sering saya dapat laporan dari berbagai tempat. Minta izin misalnya untuk UMKM misalnya berapa? Perlu 24 meja Pak untuk mendapat izin UMKM. Pertanyaan saya, instrumen hukum apa yang Pak Imin bisa sediakan untuk menjawab itu semua? Selesai. Baik, terima kasih. Tenang, nanti ada saatnya untuk memberikan aplaus. Selanjutnya kita akan ke calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit, kita mulai. Memang apa yang disampaikan Pak Gibran, selain kita bantu permodalan dan kapasitas untuk produksi yang meyakinkan para investor masuk, ada prasyarat-prasyarat mutlak yang disiapkan pemerintah. Sekaligus menanggapi Pak Mahfud, kita punya undang-undang Omnibus Law, kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi. Tetapi sekali lagi, pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita serpet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin.
berbelit-belitnya agent saya setuju, menjadi penyebab utama trust itu hilang. Nah, kita harus membenahi pada wilayah pemerintahan kita yang harus memberikan satu sarana infrastruktur yang memadai. Saya setuju, logistik menjadi salah satu kunci pentingnya. Logistik yang menyambungkan antara kebutuhan murahnya angkut barang sehingga investasi Cukup, mulus. waktu Anda habis. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita masih lanjut. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Untuk itu kami persilakan panelis Ibu Henry Saparini untuk mengambil subtema. Silakan Ibu. Dan silakan diperlihatkan kepada calon wakil presiden dan juga ke moderator. Keuangan, pajak, dan tata kelola APBN, APBD. Baik, untuk selanjutnya Pak Hieronymus Rowa kami mohonkan untuk mengambil undian untuk mengetahui huruf apa yang akan muncul. B, ya. Baik, terima kasih. Kita akan ambil dan buka amplop pertanyaan sesuai dengan undian dan silahkan, amplopnya masih tersegel. Kami ingatkan kembali, mohon disimak baik-baik, karena kami hanya akan membacakan pertanyaan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Untuk subtema keuangan, pajak, pengelolaan APBN dan APBD. Hanya sepertiga APBN yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Padahal janji kerja program paslon memerlukan biaya tinggi. Pertanyaannya, mana yang menjadi pilihan prioritas anggaran? Pembangunan infrastruktur fisik atau pembangunan kualitas SDM dan ekonomi rakyat? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit, kita mulai ketika Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN. Swasta dengan CSR. Jadi tidak semuanya harus dibebani oleh APBN. Lalu apa PR kita ke depan? PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga badan penerimaan negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden. Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian ini bisa lebih luas. Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih. Mohon tenang, masih ada waktu. Terima kasih. Saatnya menanggapi Pak Mahfud. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda menyampaikannya. Mas Gibran, saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus. Harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor.
Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor, IKN harus diteruskan, tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN, sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih, selesai. Baik. Terima kasih. Kita masih lanjut. Mohon tenang. Selanjutnya giliran calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 1 menit. Kita mulai ketika Anda mulai berbicara. Mohon tenang dulu. Iya. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga. Supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu skala prioritas sangat penting. Mohon tenang. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi tanggapan yang sudah disampaikan. Silahkan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu, dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu deh, biar semangat semua. 1, 2, 3 pendukung-pendukungnya silakan bersemangat memberikan apresiasi. Kita masih akan lanjutkan debat ini di sesi selanjutnya, masih tentang uji panelis yang dilakukan dalam bentuk pertanyaan akan disampaikan. Tetaplah bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Nama saya terdaftar belum? Adu gagasan, visi, dan misi calon wakil presiden bersama 11 panelis. Debat calon wakil presiden pemilu 2024, Jumat 22 Desember 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Adu gagasan, visi, dan misi calon wakil presiden bersama 11 panelis. Debat calon wakil presiden pemilu 2024, Jumat 22 Desember 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Adu gagasan, visi, dan misi calon wakil presiden bersama 11 panelis. Debat calon wakil presiden pemilu 2024, Jumat 22 Desember 2023,
pukul 19 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Gue juga lagi bikin special show, temanya tentang politik, stand up comedy, Pak. Makanya saya berparodi seperti ini. Makanya tadi saya tanya di awal-awal, lu nyalek ya gitu. Iya, tapi nggak apa-apa kan, niatnya bercanda jadi. Pada yang udah pada jadi kerjanya pada bercanda. Iya. Jangan langsung di counter, jangan langsung denial, jangan langsung membela diri seakan-akan dia bersih banget sih, sok si paling bersih. Kenapa sih, Pak? Ya karena Papa kekurangan uang untuk pencalonan Papa nanti. Maka terpaksa mobil kamu Papa jual, nak. Papa gak nyangka apa baik Bapak Sulaiman. Dia udah mau biayai kamu untuk kuliah. Tapi balik-balik lagi sama Bapak. Kalau Bapak mau, ya ayar yang nilai saya kasih tadi, Pak. Ya, nanti kurang-kurang sedikit bisa lah, Pak, saya kombinasikan. Target utama itu mengumpulkan KTP. Dan saya itu kan mencalonkan jadi anggota DPD. Jadi, kalau kebutuhan KTP itu nggak tercukupi, ya saya bisa gagal nyalon. Kamu itu anak Bapak satu-satunya. Tapi mau nggak mirip aku ya? Astagfirullah, Bapak. Walau tak tahu tapi setuju, hingga tak ada rahasia, tenang saja. Waktu kita tinggal 90 hari lagi. Adu gagasan, visi, dan misi calon wakil presiden bersama 11 panelis. Debat calon wakil presiden pemilu 2024, Jumat 22 Desember 2023. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Adu gagasan, visi, dan misi calon wakil presiden bersama 11 panelis. Debat calon wakil presiden pemilu 2024, Jumat 22 Desember 2023. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Adu gagasan, visi, dan misi calon wakil presiden bersama 11 panelis. Debat calon wakil presiden pemilu 2024, Jumat 22 Desember 2023. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Gue juga lagi bikin special show, temanya tentang politik, stand up comedy, Pak. Makanya saya berparodi seperti ini. Makanya tadi saya tanya di awal-awal, lu nyalek ya gitu. Iya, tapi nggak apa-apa kan, niatnya bercanda jadi. Pada yang udah pada jadi kerjanya pada bercanda. Iya. Jangan langsung di counter, jangan langsung denial, jangan langsung membela diri seakan-akan